Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat cangklong Kang Mamai. Senang bisa ketemu dan terima kasih sudah menyaksikan channel ini ya, channel cangklong dan tembakau abal-abal ala Kang Mamai. Nah, kita ngobrol tentang cangklong estate yuk ya. Cangklong estate. Jadi yang berair aja ya kita omongin di sini. Cangklong estate itu apa sih? Itu cangklong second. Ya, jadi cangklong bekas sebetulnya ya. Cuman para seller itu pintar sekali untuk menjaga value-nya ya. Kalau di internet itu banyaknya disebutnya itu mereka sekadar menyebutkan cangklong estate gitu. Jadi bukan cangklong second. Ya, beda ya sugestinya gitu. Estate sama second. Itu pinter-pinter para seller, tapi itu strategi marketing sebetulnya yang bagus ya. Jadi gimana caranya supaya mempertahankan value dari cangklong yang bukan baru lagi gitu. Karena kalau cangklong ini sebetulnya kan vintage ya. Jadi seperti kita melihat mobil aja gitu. Kalau mobil antik ya, itu akan bernilai di mata para penggemarnya gitu. Tapi kalau yang bukan penggemarnya ya mungkin hanya sekedar mobil tua ya. Tapi kalau untuk di mata penggemarnya itu nilainya itu bisa lebih mahal mungkin dari mobil-mobil yang kekinian gitu. Nah, cangklong juga sama ya, khususnya cangklong Brayer ya. Kan kalau barunya itu cangklong Brayer itu mahal ya, lumayan harganya ya. Maka nggak jarang juga, jadi nggak sedikit mereka yang hunting cangklong-cangklong second gitu, estate ya. Karena sebetulnya cangklong Brayer ini kuat ya, bahkan kalau punya satu pun bisa jadi untuk seumur hidup ya, asal di treatment dengan benar itu bisa seumur hidup. Apalagi kalau yang namanya kolektor ya, kolektor itu ya dia senang mengumpulkan, mengoleksi cangklong-cangklong berbagai jenis gitu ya. Udah punya yang ini, sebetulnya jenisnya udah punya tapi shape-nya mungkin ya pengen shape yang seperti ini, yang seperti itu gitu. Nah, makanya selain beli baru, beli juga cangklong yang estate. Sebetulnya aman gak sih beli cangklong estate ya, kan bekas pakai. Nah, makanya itu jadi perhatian kalau kita beli cangklong estate, terutama untuk yang pemula nih ya. Nomor satu itu sesuaikan dengan budget pastinya ya, karena ini adalah barang estate second, jadi perhatikan juga fisiknya ya, karena fisik ini akan mempengaruhi. Sesuaikan dengan budget. Kira-kira kalau cangklong-cangklong Brayer estate itu untuk yang merek-merek yang nggak terlalu ternama gitu lah ya, dimulai di angka 400 lah ya, 400 450 ini udah dapat gitu. Tapi nggak jarang juga yang harganya sampai jutaan gitu ya. Ya itu mah cara kita mengakali harga aja ya, karena cangklong Brayer ini lumayan ya harganya kalau baru ya. Jadi untuk membeli cangklong estate itu ya sebetulnya ya aman-aman aja, tapi yang harus diperhatikan satu itu sanitasi ya, pastikan ini sudah dibersihkan. Sudah dibersihkan karena sebetulnya kalaupun sudah dibersihkan, biasanya kalau kita beli cangklong estate ini kita cuci lagi ya di rumah ya. Mencucinya juga kalau untuk cangklong Brayer nggak pakai air. Sebelumnya saya udah pernah ulas cara sanitasi cangklong Brayer ya. Jadi disanitasinya dengan apa namanya, alkohol ya, direndam pakai alkohol, kuman-kumannya mati semua. Kelebihan nikotin juga yang terkandung di sini akan terserap. Nah, selain dari itu juga harus diperhatikan fisiknya yang lain. Contohnya jangan sampai ada yang bocor. Nah, itu tanyakan saja pada sellernya ya. Jadi kalau misal bocor kecil sih sebetulnya masih bisa ditutup ya, seiring kita pemakaian biasanya 5 kali MIPA. Kalau cuman bocor kecil itu dia bisa tertutup dengan apa namanya, lapisan arang yang terbentuk gitu ya. Seiring kita pakai biasanya 5 kali pemakaian bocor kecil bisa tertutup. Tapi kalau terlalu besar yang
udah nggak enak dipakainya ya. Jadi ditanya dulu kepada sellernya, pastikan cangklongnya ini tidak bocor, tidak leaking gitu ya, tidak crack lah, tidak retak. Jadi perhatikan itu. Jadi kuncinya itu dua itu ya. Kalau kita mau hunting cangklong second, selain dari harga dan shape-nya, itu pastikan cangklongnya dibersihkan oleh sellernya, kemudian juga oleh kita 2 kali lah supaya yakin. Kemudian jangan sampai ada yang retak gitu. Kalau yang lain sih ya overall, kalau kita berbicara tentang merek, sebetulnya kalau untuk pemakai nggak terlalu ngaruh ya, nggak akan terlalu ngaruh. Yang penting dia bisa berfungsi dengan baik dan enak digigit sajalah ya, cocok-cocokan gitu ya. Karena ya merek mahal atau yang biasa-biasa aja juga yang namanya cangklong mah sebetulnya nggak kelihatan ya. Kalau udah dipakai sama aja gitu. Cuma kalau cangklong berayar biasanya kuat gitu ya. Seperti halnya yang kita sudah tahu kalau itu. Karena nggak semua cangklong itu layak dibeli second. Ya kalau cangklong berayar ini kenapa sampai dijual second gitu ya, atau lazimnya disebut estate kalau di online store itu ya. Karena kalau cangklong lain contohnya konkob ya yang terbuat dari bonggol jagung, itu nggak ada yang jual second. Kalau yang nawarin banyak mungkin ya. Kenapa? Karena ya harganya murah, dalam artian terjangkau, mulai dari 50.000 bahkan sudah ada itu untuk yang mini ya. Kalau yang standar sih yang ukuran normal gitu mulai dari 150 ke atas gitu. Tapi kan kalau cangklong konkob itu barunya saja sudah mahal. Ya ini salah satu cara untuk hunting cangklong berayar dengan harga miring gitu ya. Carilah yang estate, aman-aman aja, nggak jadi soal. Saya juga ya jujur-jujuran aja, itu juga salah satu cara saya untuk ngakalin harga gitu. Cari aja yang estate gitu. Cuman memang harus disanitasi dan jangan sampai ada yang bocor, jangan sampai ada yang retak. Jadi perhatikan. Kalau masalah harga mah ya itu subjektif lah ya. Lagian kalau harga cangklong estate itu biasanya harganya itu harga hobi ya, harga hobi itu bukan harga pasar. Makanya nggak jarang kalau kita lihat di online itu hanya mencantumkan gambar kemudian nomor telepon sellernya, jadi silahkan dikontak gitu. Harga biasanya tidak dicantumkan. Ada yang mencantumkan harga ya, dan itu sangat dihargai ya. Yang mencantumkan harga sebetulnya itu lebih terbuka ya, bagus. Tapi banyaknya sih biasanya tidak mencantumkan harga. Harga nanti dinegosiasikan, urusannya dari hati ke hati. Ya, ya itu mah salah satu pengalaman aja lah ya. Karena saya juga seringnya belinya cangklong berayar itu yang estate. Kenapa? Karena kalau harus beli yang murah, beli yang baru gitu ya, harganya mahal. Sedangkan ya memang beda ya rasanya antara memakai yang baru dan memakai yang estate gitu. Sebetulnya mungkin di psikologi aja, ini cangklong baru loh gitu. Yang ini cangklong second, sebetulnya sama aja kalau dari fungsinya ya. Cuman emang kalau cangklong berayar ini lebih punya nilai. Kenapa? Ya cangklong berayar mah salah buat sebagian orang itu salah satu cara untuk menaikkan prestige sebetulnya ya. Ya semua orang juga yang penggemar cangklong tahu kok kalau cangklong berayar itu bagus. Bagusnya kenapa? Ya itu balik lagi ya, subjektif. Ada yang bilang cangklong berayar ini kuat, tidak panas, ringan. Ya itu betul. Betul. Makanya banyak orang yang cari gitu. Ya teman-teman, jadi intinya mah kalau mau cari cangklong berayar ngakalinnya, karena berayar itu kan mahal ya. Kalau mau beli yang murah, cari saja yang estate, nggak jadi masalah, aman-aman aja asal
Satu, dicuci, jangan sampai ada yang bocor, leaking ya. Di internet banyak kok seller-seller itu ya, mereka sangat beragam gitu. Oh ya, kalau beli cangklong estate, perhatikan juga ininya, cake-nya ya. Cake itu bagus ya. Nah, salah satu keunggulan kita kalau beli cangklong estate itu sebetulnya ya, lapisan cake-nya sudah terbentuk ya. Jadi kita nggak perlu lagi treatment yang macam-macam gitu, tinggal langsung pakai aja sebetulnya ya. Biasanya karena ini estate jadi udah ada lapisan cake-nya ya. Ini mempermudah pembakaran jadi sebetulnya gitu ya. Cuman kalau terlalu banyak gitu ya, kalau terlalu banyak juga kan jadi kapasitasnya berkurang ya. Ya perhatikan aja di situ, jadi minta dibersihkan dulu gitu, jangan terlalu sampai ngumpul gitu ya. Fisik juga akan mempengaruhi harga ya. Masalah harganya berapa silahkan dinegosiasikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Nanti kita kalau ada yang mau komen atau ngasih suggestion, saran, silahkan tulis di bawah ya. I'm very appreciate. Oke teman-teman, terima kasih sudah subscribe and like-nya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.